Bentar, tunggu saya mulai. Hari ini, Alim cerita apa ya? Oh ya, Selamat Hari Sumpah Pemuda. Iya, oke. Jadi di Hari Sumpah Pemuda ini, saya juga mau ngajak ngobrol sama seorang pemudi. Ya, kawan saya, kita sudah pernah berjuang bersama. Ada cerita-cerita yang kita bangun bersama ketika masih muda. Kayak udah tua sekarang ya. ya. Ini kayak Hitungan sumpah mahasiswa kita sudah tua. pemuda ya. Iya makanya. Jadi ini sebenarnya pas banget sama kita, Lim. Sumpah pemuda ya. Intonasinya Jadi diubah. masuk kan? Masuk. Emang Karena nih teman saya ini suka banget ini bikin apa kayak puisi-puisi atau kata-kata gitu. Jadi wah, ya, inilah bakatnya dia. Mungkin passionmu mungkin di sini ya. Ya kita panggil aja Maharani Mega. Iya. hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey Meg. BTW tentang Iya. opening tadi, ini kan nama podcastnya kan Alim Bercerita ya. Kayaknya khusus untuk malam ini kalau dibikin Alim merangkai kata gimana? Aduh. Jadi aku harus Kayaknya berpikir seru juga nih lagi. obrolan. Alim merangkai kata. Nah, ya udah kita lanjutin aja tentang apa Alim berceritanya aja, Oke. nggak apa-apa. Ya. Jadi ini udah bareng kita Maharani Mega. Kita panggil Mega aja ya. Hei, apa kabar Meg? Alhamdulillah baik, selalu dalam lindungan Allah. Iya. BTW selamat ya, kemarin udah sidang jadi apa kemarin namanya? Sarjana perkap Yang spesialis formalnya COVID. ya alhamdulillah ya, itu aku dapat 2 gelar dalam Wow. dalam It's perkuliahan amazing ya. ini. Luar biasa Jadi sekali. kemarin tuh mungkin Alim ngelihat ini ya postingan teman-temanku juga ya, yang aku dapat 2 selempang, yang satu Maharani Mega Sari STRKes itu kan sarjana terapan kesehatan. Nah, terus ada lagi tuh selempang warna hijau. Itu tuh yang paling apa ya? Paling kontroversial sih kayaknya. Pokoknya tulisannya Maharani Megasari STR Cup dalam kurung KOF gitu. Jadi itu artinya ya seperti yang tebak sendiri lah, itu sarjana perkap Spesialis spesialis COVID. COVID. Gimana ceritanya tuh bisa dapat gelar itu? Itu tuh sampai aku searching, segitu polosnya Dikit aku aja gitu. beneran. Aku searching Aduh, polos banget. sarjana perkap spesialis COVID. Emang ada? Apa ini gelar baru gara-gara kondisi ini ya? Sampai searching aku. Ternyata itu bercanda. Ya dibilang bercanda sih, kita nyebutnya itu kan sebenarnya yang bikin tuh temanku bertiga gitu, aku dan 2 temanku yang lain. Dan itu tuh sebetulnya dibilang bercanda ya bercanda, dibilang serius ya kita Itulah nyebutnya realita itu gitu ya. Gelar informal. Jadi gelar Asik. formalnya yang sarjana terapan kesehatan kita dapat dari menempuh pendidikan formal di D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja UNS gitu. Itu kan jelas formalnya, tapi yang untuk gelar informal ini kita ngambil jalur informal juga dengan cara ikut organisasi selama sekitar 3 tahunan lah. Kita bertiga ini kebetulan sama-sama anak organisasi selama kuliah gitu. Terus kebetulan aku dan temanku yang satu ini BEM dan beberapa kepanitiaan gitu, itu dapatnya hal yang sama terus, bukan sama sih, tapi kayak mungkin kita dipercaya di tempat itu terus gitu, di bagian itu terus ngurusin hal yang sama terus, jadi kayak itu udah mendarah daging gitu loh sama karakter kita masing-masing gitu. Nah, temanku yang satu lagi juga ikut himpunan dan juga punya cerita yang sama, dia juga ditempatin di satu bagian yang sama, seringnya ditempatin di bagian yang sama gitu selama organisasi. Jadi kita bertiga tuh kayak udah punya apa ya, spesialisasi sendiri. Aku Asik spesialis ya. perkap, temanku yang satu itu spesialis acara, jadi SAC gitu. SAC Terus gila yang sih.
Terus satu lagi temanku spesialis PDD, jadi SPDD. PDD. Tapi emang karena kita bertiga kebetulan punya perjuangan yang sama pas menjelang kelulusan ini. Seperti kita tahu ya, ini kan COVID wabahnya pandeminya kan belum selesai-selesai, dan Iya, itu nggak kan tahu sampai mempengaruhi kapan gitu. banyak Iya, banget hal kan. benar. Ya, dan bahkan kita yang memperjuangkan pejuang-pejuang kelulusan gini, itu kan susah banget tuh untuk mencapai satu titik itu. Akhirnya kita nambahin satu gelar di belakang nama kita, di belakang gelar SKAP SPDD SAC itu, dalam kurung COV gitu. Jadi ya kita spesialis COVID juga, karena Sih. untuk bentuk apresiasi diri, karena benar-benar. karena COVID tuh kalau dipikir tuh stres banget, tapi kalau dibikin kayak bukan berdamai sih jatuhnya, kayak menganggap itu sebagai suatu bagian, kan pasti bagian dalam hidup kan ada yang baik sama buruk gitu. Jadi Iya, meskipun dia buruk, tapi kalau kita bisa menerima dan bisa melindungi diri dari itu, jadi kayak ya udah, kita nganggapnya ya udahlah nggak apa-apa, malah dijadiin nama belakang di gelar gitu lucu juga kayaknya, jadi mengingatkan gitu, karena 2020 ini identik banget nggak sih sama COVID. iya banget sih, setahun full sih Uh-uh. kayaknya. Uh-uh. Jadi itu Makanya kita lebih kan kayak, sarjana corona. jadi kayak mengubah suatu tragedi menjadi apresiasi gitu ya. Iya, betul. Jadi itu salah satu cara coping stres mungkin. Iya, bisa, Ya bisa, mungkin bisa. Alin bisa menjelaskan Coping secara stress. psikologisnya gimana gitu. Iya. Tapi itu keren sih, Makanya. maksudnya ada ada satu gelar sarjana informal yang itu kayak oke, kita sudah melakukan ini selama 3 tahun dan inilah saatnya kita layak mendeklarasikan diri. Mendeklarasikan diri ya secara jadi bukan dideklarasikan oleh orang lain. Ya Iya, tapi ya orang lain juga menganggap kita identik sih dengan itu. Jadi kayak karakter Mega ini sebetulnya ya, aku tuh sebelum di Perkap tuh anak acara banget gitu. Cuman setelah masuk ke Perkap untuk pertama kalinya, itu tuh kayak aku seakan menemukan jati diri di usia yang ke-20 tahun saat itu. asik. 19-20 tahun lah gitu. Terus kayak Bentar. semenjak itu tuh ya aku Perkap terus gitu. Pertama Ya, pekap kapan sih? Habis gamet ya? Apa? habis Expo ya? Expo aku LO apa? Iya kayaknya Gamet deh. Gamet. Malam Apa? apresiasi. Jadi Oke. kayak pertamanya itu malam apresiasi yang masih ada alimnya nggak sih? Masih ada alimnya. Apa enggak? Masih Iya, ada kayaknya iya alimnya. sih. Pokoknya Kan aku jadi dulu, aku jadi perkap dulu tuh. Waktu gamet, aku inget aku perkap gamet. tahun pertama Dulu tahun pertama namanya udah masih gamet gak sih? Apa aku kok lupa ya namanya apa ya dulu? enggak Gamet gak sih? Expo. Bukan Expo beda lagi. Kayak Gamet deh. Udah Apa gamet ya bukan namanya? ya? Lupa. Udah deh. Aku lupa. Itu udah lama banget. Iya Pas ya. kita masih pemuda, Lim. MT gamet. Iya, waktu kita masih AMT. pemuda. Wow. Oh iya, Aku BTW, lupa sih. Mac, selamat Hari Sumpah Pemuda ya. Oh iya. Selamat juga ya, Lim. Menurutmu, Karena kita masih muda. menurutmu Sumpah Pemuda ini, makna Sumpah Pemuda di 2020 ini masih ada gak sih? Atau apa sih makna Sumpah Pemuda di tahun 2020 ini? Secara itu kan dulu lahir di tahun 1928 ya. Mm-mm. Kan itu Dan ini udah 92 tahun yang lalu. kalau menurutku sih, terlepas dari inti dari Sumpah Pemuda itu sendiri ya, itu kan emang dari dulu nggak pernah berubah kan yang isi dari Sumpah Pemuda itu. Cuman Iya. menurutku selama di generasi itu masih ada pemudanya, yang mana emang pasti setiap generasi masih ada pemudanya, Sumpah Pemuda itu masih relevan sih kalau menurutku. Karena
ya yang namanya aja Sumpah Pemuda itu kan dulu dideklarasikan oleh para pemuda yang merasa ingin bertanah air yang satu, berbahasa yang satu, berbangsa yang satu gitu. Nah, dan ini terjadi setiap tahun kan pasti ada apa ya namanya, ada kejadian yang berbeda-beda ya, ada peristiwa yang berbeda-beda gitu. Nah, menurutku inti dari Sumpah Pemuda itu bukan kita ngafalin teks Sumpah Pemudanya itu, tapi gimana cara kita mengamalkan dari apa yang udah dideklarasikan oleh pemuda-pemuda pada saat itu gitu. Misalnya kalau sekarang zamannya COVID gitu, gimana sih kita sebagai pemuda tuh membangun membangun masyarakat melalui kita di era COVID ini gitu. Jadi kayak lebih apa ya? Kita membuat Sumpah Pemuda ini lebih relevan ke zaman kita aja, jangan hanya yang penting hafal, yang penting mengucapkan gitu. Cuman lebih ke apa yang bisa dilakukan tentang Oke, Sumpah oke. Pemuda ini. Bentar. Aku potong sebentar. Mungkin aku mau ajak buat kita review sejarahnya dulu sedikit gitu. Siap. Tahun 1928, di mana itu lahirnya Sumpah Pemuda. Itu kan bertepatan dengan peristiwa Kongres Pemuda yang kedua. Iya kan? Kongres Pemuda yang kedua. Lalu lahir Sumpah Pemuda itu dari kesadaran para pemuda di situ untuk biar kita tuh sadar bahwa kita itu punya musuh yang sama gitu. Biar perjuangannya itu menjadi satu. Kan dulu masih perlawanannya masih per daerah-daerah, lalu masih sendiri-sendiri. Masih daerah sentris. Masih daerah sentris. Nah, terus di situ para pemuda itu bertekad untuk mari kita bersatu, kita punya satu musuh yang sama, yaitu Belanda. Waktu itu kan penjajah lah intinya. Kita deklarasikan pertama kalau kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Itu biar ada semangat bahwa kita tuh sama-sama memperjuangkan tanah air Indonesia. Lalu yang kedua kan kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kan dulu kita itu bersuku-suku, berpulau-pulau gitu kan, banyak suku dan budaya. Tapi bangsa kita itu ya satu, bangsa Indonesia. Makanya kita harus berjuang bersama. Lalu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu kan juga ada bahasa-bahasa daerah, tiap daerah, apalagi penjajah masuk juga dia membawa bahasanya sendiri juga. Lalu kita nih punya bahasa persatuan, guys gitu, yaitu bahasa Indonesia, itu yang mempersatukan kita. Nah, di situ kan ada kesadaran bahwa ada musuh yang sama. Makanya Sumpah Pemuda ini menjadi alat pemersatu para pemuda buat berjuang bersama. Kalau sekarang, apakah kita punya musuh yang sama? Dan perjuangan apa yang kita lakukan bersama ini gitu? Wahai para pemuda. Wahai para pemuda. Iya. Siapakah musuh bersama kita yang bisa mempersatukan kita, wahai para pemuda, begitu loh. Di tahun 2020 ini. Kalau 1928 kan jelas nih, musuhnya adalah penjajah. Sekarang siapa musuh kita yang bisa membuat kita bersatu dan berjuang bersama? Kalau ini kayak topiknya jadi berat ya. Jadi tapi seru kan? Ada bisa dibilang ada dua hal sih di sini. Musuh nyata atau musuh yang nggak kelihatan. Kalau musuh yang nggak kelihatan, tentunya pasti corona kemarin kan. Maksudnya ini benar-benar yang harus kita lawan bersama. Ya, sampai sekarang gitu. Dan kalau yang musuh, bukan musuh sih jatuhnya, tapi seperti kata Bung Karno tahun-tahun yang udah lama itu. Gimana? Dia kan bilang, perjuangan kalian sekarang, perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah gitu. Tapi perjuangan bangsa yang sekarang lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Bangsa sendiri. Nah, itu tuh membuat kita, jadi yang kalau inti dari Sumpah Pemuda itu mengajak kita bersatu untuk melawan musuh yang sama gitu. Cuman bagaimana kalau misalnya musuh itu ada di dalam selimut kita sendiri? Jadi berat nih.
Nah, contoh yang paling nyatanya kemarin pas demo Omnibus Law, Ya, ada ya apa? itu kan yang dilawan itu kan sebetulnya bangsa kita sendiri, bahkan juga apa ya, orang yang menjunjung demokrasi dari bangsa ini juga, yang harusnya menjunjung dari demokrasi dari bangsa ini juga gitu. Cuman ternyata memang kejadiannya seperti itu, malah bangsa sendiri melawan bangsa sendiri. Ini kayak apa ya, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat dalam contoh yang salah, dalam contoh yang sebetulnya menyedihkan gitu loh. Jadi kayak perang Jadi saudara gitu gimana? jadi kayak perang saudara, dan waktu itu kan sempat bentrok juga kan, ada beberapa yang luka-luka, ada, jadi kayak jatuhnya yang menyedihkan di sana tuh karena kita kita selama ini tahu lah, aku sama kamu juga pernah turun ke lapangan, ke aksi gitu. Hmm. Kita juga sering ngelihat uh, ada yang diadu gitu loh di sana. Jadi yang kita perjuangkan ini kepentingan rakyat. Nah, jadi mahasiswa turun untuk membela kepentingan rakyat, tapi anggaplah ada oknum-oknum yang mengadu gitu, yang mengadu, terus akhirnya dibentrokin sama aparat, dan setelah itu jadi baku hantam, anggaplah begitu, terus akhirnya yang media-media juga ngeliput kan, kemarin kita juga bisa lihat prosesnya kayak gimana gitu, dan yang di atas tetap seperti itu gitu. Jadi yang sulit dari pengamalan Sumpah Pemuda yang sekarang tuh karena ya bangsa kita sendiri gitu yang sekarang seperti ini gitu. Jadi ya butuh apa ya? Butuh lebih dari sekedar, kalau dulu kan kita bisa melihat musuh kita kayak, oh warna kulitnya beda, oh bahasanya beda, oh kebangsaannya beda gitu. Cuman kalau sekarang tuh memang benar-benar yang harus uh, di lebih terlihatkan tuh, oke, ini bangsa kita sendiri, tapi yang mana yang lebih peduli sama kebaikan orang banyak gitu, yang lebih ya gitu, jadi gitu. Jadi aku lihat malah ada siklus kayak gini loh, Mac. Dulu kan, dulu kan awalnya terpecah-pecah nih, per daerah-daerah gitu, Ya, tapi pecah-pecahnya. yang pas zaman Zaman sebelum 1998 Sumpah dulu, Pemuda, iya. Lalu ada Sumpah Pemuda, akhirnya para pemuda bisa bersatu melawan musuh yang sama. Berarti kan masa-masa itu bersatu. Set. Terus sekarang jadi seolah terpecah lagi. Iya, Dengan kepentingan yang berbeda, dengan pendapat yang iya, berbeda, pro kontra yang beda-beda. Kayak gitu malah. ya memang nggak bisa dihindari sih sesuatu yang kayak gitu. Maksudnya bahkan dulu yang habis demo 98 pun kita pikir kita juga bakal bersatu gitu. Kayak itu puncak dari pergerakan mahasiswa saat itu gitu. Kita pikir jadi bersatu, tapi ternyata setelah itu ya kejadian lagi kayak begini lagi gitu. Jadi memang Iya ya. itu sebuah hal yang tidak bisa dihindari sebetulnya. Maksudnya ya pasti ada siklus yang berulang, akan ada tokoh-tokoh lagi yang mengorbit gitu dan mungkin mempersatukan masyarakat. Tapi yang namanya masalah itu menurutku tetap akan ada, gimana pun generasinya, gimana pun peradabannya, gimana pun eranya. Oleh karena itu ya seharusnya pemuda ini yang lebih kritis, yang lebih sadar akan keadaan lingkungannya. Jadi apapun masalah yang terjadi pada era itu, pada generasi itu, seharusnya yang bisa menjadi solusi, yang bisa jadi pemecah masalahnya itu juga pemudanya, karena yang bisa kita andelin ya siapa lagi? Harusnya kan yang kritis kan pemuda kan, yang masih banyak stamina pemuda, yang masih istilahnya belum, maksudnya idealismenya tuh masih bisa tinggi, itu juga pemuda gitu. Kayak kalau kata Tan Malaka kan, kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda kan idealismenya gitu. Idealisme, ya makanya
Jadi tadi siklus tadi kalau kita lihat sebenarnya pemuda kalau bersatu itu sangat kuat dan kayak tak terkalahkan gitu. Apapun musuhnya bisa kita hajar gitu. Kayak dulu waktu Wah. 28 kita bersatu, 45 bisa ngusir penjajah. Habis itu mungkin Mm-mm. hidup berjalan apa adanya, terus ada konflik-konflik, pecah Mm-mm. lagi. Mm-mm. Ketika bersatu lagi, 98 bisa ada reformasi gitu kan. Iya, Nah, cuman sekarang nih kayaknya makanya. kita sedang ada pada fase pecah nih. Kayaknya sih sedang. Iya. Nah, kita butuh satu momen buat bersatu, terus Mm-mm. menciptakan suatu kejadian luar biasa gitu. Nah, menurutku sih sekarang yang bisa mempersatukan para pemuda itu lewat jalur kreativitas sih. Menurutku itu hal yang bisa Tuh. satukan. Kayak sekarang yang lagi tren di anak muda itu apa sih? Harta, tahta, saling bercerita. Iya. Iya. Bukan Maharani Mega. Nah, di mana-mana ada deh sekarang. Laki-laki. Pokoknya ada, yang penting ada A-nya gitu ya. Siap-siap. Harta, Maharani Mega. Itu Saling satu bentuk bercerita. apa kreativitas kecil yang bisa bikin pemuda-muda bersatu gitu. Iya, jadi emang apa ya? Emang kita tuh lagi mencintai generasi kita ya. Kita kan pemuda di generasi yang sama ya, Lim ya? Oh Atau dia ya beda? sama. Ya, di generasi yang sama. Jadi emang generasi kita tuh sangat tertarik sama yang namanya kreativitas. Bahkan kamu sadar nggak sih pas pemilu 2019 ya kemarin ya? Ada Baru apa? setahun ya pemilu? Iya Itu sih, tuh iya baru setahun. itu tuh calon-calonnya itu eh, yang caleg, calon presiden, calon apa itu kampanyenya itu benar-benar yang ditargetin itu anak muda dan target pokoknya target pemasaran kampanye mereka itu target pemasaran coba kayak S3 marketing ya. Itu tuh emang anak muda dan alat kampanyenya tuh bukan lagi mungkin adalah yang emang masih ngasih kaos partai, apa segala macam, Ya, dangdutan, apa segala macam. Cuman kalau yang aku perhatiin, itu tuh emang udah ada pergeseran yang sangat besar dengan cara kampanye pada tahun 2019 itu benar-benar manfaatin media banget gitu. Kayak benar-benar pakai YouTube, pakai Facebook, Instagram, semua macamnya gitu. Dan menurutku itu berhasil gitu. Makanya pas sekarang ditanya gimana apa sih yang paling menarik buat anak muda ya tentang kreativitas itu karena itu terbukti pas tahun 2019 kemarin menurutku pasangan yang menang itu emang benar-benar kreativitasnya itu tinggi banget permainan ininya olah video kah atau gambar kah itu emang mereka udah advance banget sih kalau menurutku jadi asik advance. uh, Iya. dan itu benar-benar menarik pemuda gitu karena pemuda yang sekarang tuh tertarik sama yang viral-viral ya mungkin Iya, iya, iya. gitu dan yang kreatif-kreatif gitu tentunya. Cuman nggak semua yang viral itu kreatif sih sayangnya gitu. Iya, iya. Banyak yang viral dan nggak kreatif juga ada sih. Ya. Iya banyak. Untung Alim bercerita kreatif ya. Tidak terlalu sebenarnya, tapi ya It's okay. Kan kreativitas itu kan punya pasarnya masing-masing gitu. iya. Dan punya apa ya keunikan masing-masing dari pembuatnya. Sebenarnya kayak platform yang ku bangun ini tujuannya biar ada jejak digital gitu lah. Sama ya buat kenang-kenangan aja. Mungkin 10-50 tahun ke depan gitu kita bisa lihat tuh nih loh. Aku dulu punya teman namanya Maharani Mega Sari gitu. Nih loh aku pernah ngobrol sama dia di sini. Gitu. Siapa tahu besok kita jadi orang-orang Wah, yang terkenal gitu kan. Terus bisa ngaku-ngaku teman gitu. ngaku asal jejak digital jangan dijadiin ini ya nanti kalau Apa? misalnya Alim jadi caleg atau jadi capres gitu terus aku ini misalnya oposisi gitu. atau tandingan gitu capres lawan gitu tandingan terus aku pakai ininya Alim podcastnya Alim terus aku potong gitu Aduh, jadi ini nih. uh, kan jejak digital itu ya sesuatu yang positif ya namanya apapun kan pasti ada positif negatif ya kan Iya, iya, iya.
Tapi Hmm. selama dimanfaatkan sama orang-orang baik ya harusnya hasilnya positif juga. Ya, apalagi sekarang kan Ya. ada ini UU ITE ya. Nanti yang Aduh, motong-motong bisa kita jegal pakai UU ITE. UU ITE. ya baiklah. UU ITE. Selain UU ITE fungsinya untuk menjegal yang baik, juga harusnya digunakan untuk menjegal yang negatif-negatif kayak gitu ya. Harusnya gitu sih. Kan Harusnya gitu. kalau dengan namanya hukum itu kan sifatnya netral ya. Yang penggunanya Iya. itu tinggal penggunanya aja sih. Mau Mm-mm. dijadiin positif apa negatif. Kayak pisau. Senjata. Kayak pisau. Pisau itu kan bisa. Ya. Bentar, pisau. Mana pisau ya? Nyari pisau biar keren. Kamu semuanya dalam jangkauan ya. Nah, Cosmo tuh luar biasa sekali. bukan nih sempit berarti ya. Nih, pisau ya. Dalam artian sempit. Semua dalam jangkauan. Sempit berarti ini ya. Pisau. Pisau ini bisa buat membantu kita gitu. Buat memotong-motong sayuran atau apa, bisa untuk menolong orang gitu kan. Tapi bisa juga untuk melukai orang gitu. Pisaunya nggak salah, tinggal penggunanya kan. Dia mau gunain buat bantu orang, buat mempermudah kehidupan atau untuk melukai orang lain. Ya gini, hukum tuh ya kayak pisau gini. Betul. Makanya kan yang perlu diperbaiki karakter penggunanya kan. Iya. Dia mau menggunakan itu dengan positif atau negatif. Nah, kalau terus bisa nih, dihilangin semua, nggak hidup kita. Gimana? Nah, terus ada tadi kalau si Mega mengutip pernyataan dari Presiden RI yang pertama ya tentang apa tadi perjuangan bangsa. Ada satu juga quotes dari beliau, yaitu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah gitu. Tadi kita sudah sedikit mereview tentang Sumpah Pemuda. Ini ada sejarah lagi. Kita pengen ceritain sejarah tentang kita. Iya. Jadi tentang dulu teman-teman. Aku sama Mega ini pernah jadi staf Kementerian Kajian dan Aksi di BEM FKUNS tahun 2017 ya. Itu kan udah lama ya. Pertama ya. Iya ya, ternyata udah 3 tahun. Pertama kali ada Kementerian Kajak. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang mendengarkan ini, terus ada yang Kementerian Kajak BMFK, nah kita berdua ini salah satu staf pertama di kementerian itu. Survivor. Ya, walaupun nanti Mega yang lanjutin dan saya tidak melanjutkan. Kita pernah tapi ada kamu mentasnya juga keren kok. Mentas dengan keren itu keren. Mentas dengan keren, aduh. Itu dulu pertama kali ya, ada Kementerian Kajian dan Aksi di BMFK UNS gitu. Sebelumnya nggak ada kayak gituan. Jadi kita itu tahun pertama kita ya, Lim, bener-bener pertama kali masuk kuliah, pertama kali ikut organisasi, itu ikut BEM, dan ternyata kementeriannya juga kementerian baru gitu, gabungan pecahan dari sesuatu yang udah ada sebelumnya, dan kita juga ikut membangun itu dari awal bersama kakak-kakak senior kita kan di sana. Iya, ada siapa aja masih ingat gak? Ada Kak Nurul. Terus Mbak Vita. Siapa? Vita. Oh ya, Mbak Vita. Vita Nafisa. Terus Kak Tio Prabowo, Tio Wibowo. Terus ada Mbak Iren. Mbak Iren. Terus Mbak Andes ya, ada ya? Mbak Andes, ya ada Mbak Andes juga. Terus ada yang seangkatan kita. Kagi, iya. Kagi, tuh. Udah itu aja. Berapa ya kita? Oh, ada lagi. Sama kita punya. Nah ini. Apa? Apa itu? Oh, foto ya? Iya. Ya, aku masih punya di kamarku. Udah. Ternyata kita pernah melalui hal itu. Iya kan, tadi kosku kan semuanya dalam jangkauan, dalam artian sempit. Ambil foto ada, tadi ambil pisau juga ada. Nah, terus bicara soal, ini kita nge-review lagi nih. Kan dulu jadi sedikit-sedikit kita mengkaji dunia problematika kehidupan itulah dalam berbangsa dan bernegara. Ya.
Berat banget ya hidup kita waktu itu. Iya. Mana kamu betah lagi di sana? Lanjut lagi. Kayak hidupku habis nggak dikajak juga masih berat. Jadi kayaknya Sudah terlatih kayak emang gitu. hidupnya yang berat deh. Iya. Wah, ya Terus kajak jadi melatih kita menjadi lebih strong. sampai jadi menteri juga ya kamu Oh ya? iya, iya, alhamdulillah. Oh tadi ada Oh lagi. ya, tadi kita udah nyebutin belum sih kalau kajak itu kajian dan aksi? Sudah sedikit sih. Sedikit. Ya, Gimana? pokoknya intinya tentang itulah. Ya, jadi memang seperti namanya ya, ada kajian, ada aksi gitu. Jadi itu membuat kita sebagai mahasiswa yang waktu itu juga tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa gitu. Itu Kementerian Kajian dan Aksi itu membuat kita mengkaji dulu suatu isu sebelum akhirnya membuat implementasi nyata gitu. Jadi kita aksi nggak sekedar ikut aksi, tapi mengkaji nggak sekedar habis mengkaji ya udah gitu. Nggak cuman dipelajarin aja, nggak sekedar ikut-ikutan aja gitu. Jadi menurutku satu hal baik yang kita pelajari dari Kementerian Kajian Aksi itu adalah uh, suatu penyelesaian masalah itu emang benar-benar harus ada step-stepnya, baik dari dipelajari dulu sampai akhirnya outputnya yang berupa aksi. Tuh. Iya. Jadi ada berpikir sebelum bertindak begitu ya. Iya, betul. Nah, Betul. tadi kan Mega udah sedikit menyinggung soal Omnibus Law ya. Ya. Iya kan. Nah, Anda kan udah sidang nih. Terus bentar lagi lulus dan Anda sebagai calon pencari kerja tentunya. Bagaimana pendapat Anda tentang kehidupan Anda sendiri setelah ini? Ini aku seperti mendengarkan sebuah intro dari podcast Alim yang terdahulu. Habis lulus kuliah, mau jadi apa? Mau ngapain gitu? Oh ya, mau ngapain gitu? Iya. Wah, pendengar setia sekali. Terima kasih loh. Terima kasih. Gimana tadi? Anda sebagai calon Yang pencari apa? kerja, gimana nih? Ya, sebetulnya kemarin aku agak sedihnya itu karena beberapa orang tuh bilang Omnibus Law itu cuma masalah buruh, Omnibus Law itu cuma mempengaruhi orang-orang bawah doang gitu. Anggaplah orang itu menganggap buruh itu yang paling terdampak dari Omnibus Law. Padahal setelah aku kan sempat baca itu loh yang perbedaan UU nomor 13 tahun UU Ketenaga Kerjaan nomor 13 tahun 2003 itu sama yang Omnibus Law yang baru ini gitu. Itu emang terasa banget bedanya gitu. Terus setelah aku pikir-pikir lagi, aku baca itu tuh nggak cuma buruhnya doang. Selama kita nanti siapapun masyarakat atau orang Indonesia bekerja sama orang itu tetap terdampak sama UU Omnibus Law itu gitu. Jadi sejujurnya selama 4 tahun aku kuliah di K3 itu yang dibahas tuh UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan gitu-gitu. Jadi pas ada Omnibus Law tuh kayak ya ampun, yang aku pelajarin selama ini ternyata dengan semena-menanya kamu ganti gitu. Iya. Ini aku kayak ketawa sih. Saya gini loh. Berarti kayak 4 tahun yang kamu pelajari itu berubah semuanya gitu. Berubah dan berubahnya itu bukan sesuatu yang positif gitu loh. Jadi gini, aku kebetulan punya salah satu komunitas. Jadi aku sama teman-temanku pernah diriin komunitas tentang yang kegiatannya itu diskusi tentang keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Namanya Safety Says. Dan kita sempat diskusi internal juga gitu kalau UU ketenaga kerjaan dan UU keselamatan kerja di Indonesia tuh kayak udah outdate banget gitu, kayak udah lama banget, dendanya kecil banget. Pokoknya dendanya itu kayak nggak masuk akal banget gitu loh kalau sampai melanggar, paling cuman
berapa itu kayak ya udah aku melanggar aja kalau gitu, orang dendanya cuma segitu, aku bisa melanggar 10 kali kalau gitu, biar Duh. itu nanti tak lebihin nggak apa-apa deh gitu. Jadi kayak bener-bener kita seprihatin itu gitu loh sama kondisi ke perundang-undangan ketenaga kerjaan dan keselamatan kerja gitu di Indonesia. Terus setelah ada bau-bau Omnibus Law dan Cipta Kerja gitu, ya Mm-mm. UU Cipta Kerja Cipta gitu, kerja. itu kayak sebetulnya kita agak yang mencoba berpikir positif gitu. Oke. Apakah doa kita selama ini akan diijabah gitu? Yang kita pengen menciptakan kondisi terbaik untuk pekerja supaya bisa bekerja dengan optimal. Dengan dia bekerja dengan optimal kan pasti produktivitas meningkat dan itu bisa memajukan Indonesia gitu loh. Jadi kayak kemajuan Indonesia tuh bisa dimulai dari buruh, di mana buruh itu nggak cuma orang yang ada di posisi bawah aja, tapi selama kita bekerja dengan orang, kita punya bos, kita punya istilahnya majikan gitu, kita juga tetap buruh hitungannya. Nah, Uh-uh. dengan hal kayak gitu, apakah UU Cipta Kerja ini bisa menjadi sesuatu yang wow gitu loh? Tapi ternyata setelah aku baca per draft itu yang perbedaan UU 13 sama Cipta Kerja ini kayak wow beneran sih, tapi wownya tuh kayak bener-bener yang uh, nek tahu gitu nggak usah deh gitu. Iya, aduh. kayak kayak kecewa juga sih soalnya sejujurnya cita-cita dari kebanyakan safety officer itu ya ahli K3 ya sesuatu yang ingin kutuju nantinya gitu. Iya. Itu yaitu mengusahakan kondisi terbaik untuk pekerja gitu. Nah, dan kalau misalnya lingkungannya nanti nggak mendukung, entah perusahaannya semena-mena atau kebijakan bosnya menyalahi yang seharusnya gitu, itu biasanya kita kalau dalam teorinya sama kita kuliah itu kita nyari pembelaannya di undang-undang gitu, kayak Mm-mm. misalnya si orang ini ada perempuan, dia sakit saat lagi haid, wajar kan perempuan sakit saat haid. Nah di UU nomor 13 tahun 2003 itu sebenarnya udah menyebutkan ada cuti haid, ada cuti melahirkan, ada yang lain-lain gitu, kebijakan tentang upah juga udah jelas gitu. Nah kok pas di Omnibus Law ini jadi nggak ada gitu, atau lebih tepatnya ke kesepakatan perusahaan gitu. Uh-uh. Iya, kalau perusahaannya perusahaan multinasional, perusahaan yang emang udah bagus banget, biasanya semakin bagus perusahaan, dia semakin pengen meningkatkan citra keselamatan kerjanya gitu. Mm-mm. Karena ada sertifikat-sertifikat yang emang harus diambil kalau dia emang udah perusahaan gede. Jadi, insya Allah cukup terjamin kalau dia emang perusahaan multinasional. Cuman di Indonesia tuh dari sekian banyak perusahaan, berapa sih yang multinasional, berapa sih yang peduli sama K3, bahkan dulu aku sempat ada berita yang perusahaan gede produksi es krim gitu, itu Mm. sangat buruk K3-nya. Jadi kayak dengan sesuatu yang diserahkan ke perusahaan gitu, nah nantinya orang-orang K3 ini bakal nyari pembelaan kemana? Soalnya biasanya kalau kita keputusan kayak Mm. gini, kita bisa ngingetin gitu ke perusahaan kalau misalnya maaf ini sebetulnya sudah diatur di undang-undang nomor sekian tahun sekian pasal sekian kalau ini bla 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 bla. Nah, masalah pemenuhannya itu nanti juga bisa ada tuntutannya gitu loh, bisa diperpanjang perusahaannya. Cuman kalau seperti ini kan kayak yang buruhnya bingung, orang ketiganya bingung, semua bingung. Iya, ya. Yang diuntungkan paling segelintir orang nggak sih yang benar-benar memegang, ya kita nggak tahu apa yang mereka inginkan, cuman Berarti ini, pada akhirnya yang dirugikan tetap kita gitu. berarti di situ kan ada ini ya, ada kekuasaan ya, kekuasaan lebih lah dalam mengelola usaha gitu kan. Itu berarti balik lagi kayak Ya, kayak pisau tadi ya. Kalau yang menggunakan iya ini benar. tuh, kalau yang menggunakan ini tuh baik gitu kan, itu bisa menggunakan ini
sebaik-baiknya gitu kan ya. Bisa untuk Mm-mm. macam-macam, bisa buat mengukir semangka misalnya jadi karya seni yang indah gitu kan. Iya, Tapi benar-benar. kalau yang make ini nggak baik gitu kan, ini bisa buat melukai orang Mm-mm. gitu kan. Nah sekarang Mm-mm. pertanyaannya, penggunanya ini sudah siap menggunakannya untuk hal baik atau belum gitu. Iya, nggak bisa digeneralisir sih sebenarnya. Kayak seperti kata kamu, ada yang emang menggunakannya gini deh. Kalau misalnya aku orang yang sangat positif, aku misalnya orang yang sangat positif vibe atau toxic positivity lah. Aku bisa bilang kalau UU ini diciptakan untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Jadi kayak semua orang berani jadi pengusaha, semua orang berani membuka usaha. Oke, nanti sisi positifnya lapangan kerja terbuka, pengangguran Menurun lah berkurang, ya. menurun, terus masyarakat sejahtera. Oke, kalau secara positifnya kayak gitu. Maksudnya, soalnya aku juga pernah baca sih katanya yang salah satu negara dengan birokrasi tersulit di dunia itu Indonesia. Atau sekarang udah diganti sama yang lain. Okay. Jadi birokrasi untuk mendirikan usaha, untuk investasi itu paling sulit. Tapi aku nggak bisa nyebutin sumbernya, soalnya itu udah agak lama aku bacanya. Jadi oke, kalau emang aku sangat positif berpikir tentang negara ini gitu, tentang bangsa ini orangnya baik semua, pemerintahnya baik semua, investornya baik semua, dan Iya. mereka tanpa undang-undang kan sebenarnya sifatnya ini ya, mengikat ya. Jadi mereka tanpa disuruh undang-undang pun, tanpa diikat oleh undang-undang pun, mereka bisa memperhatikan ke hak-hak pekerja dengan sangat baik gitu. It's okay, nggak apa-apa ada undang-undang ini, ada omnibus law ini, ada peraturan ini, nggak apa-apa. Cuman seperti kata Alim tadi, kalau misalnya emang yang menggunakan ini hanya ingin mencari keuntungan dari memeras lebih banyak tenaga dari pekerja dan tidak memperhatikan hak-haknya pesangon, itu kan juga salah satu hal yang selama ini bikin PHK jadi agak sulit kan. Jadi kalau orang mau di PHK kan ada pesangonnya. Nah, itu kan nanti kayaknya setahun jadi nggak ada gitu. Nah, itu tuh juga salah satu hal yang juga alasan pemecatan tuh sekarang bisa lebih bervariasi gitu loh. Yeah. Dulu kan ada ininya gitu. Jadi itu bikin kalau emang dari awal orangnya udah semena-mena, maksudnya penyedia kerjanya emang udah semena-mena, dengan adanya undang-undang ini, jadi terfasilitasi dong kesemena-menaannya gitu loh. Ya, balik lagi ke penggunanya berarti ya. Dan sebenarnya ada satu lagi, Lim. Apa tuh? Kalau misalnya si Alim tadi bilangnya dua sisi mata pisau yang bisa digunakan, kalau misalnya orangnya baik bisa jadi sesuatu karya, dan kalau orangnya jahat dia bisa jadiin itu senjata yang bisa melukai orang. Dan kalau misalnya orang itu ada orang ketiga nih, misalnya dia orang yang nggak tahu kalau pisau itu berbahaya, dan dia tidak bisa memanfaatkan pisau, tapi juga nggak tahu kalau pisau itu berbahaya, jadi pisau itu cuma digeletakin di pinggir jalan, akhirnya ada mobil melewati pisau itu dan bannya meledak, kecelakaan jadinya, nabrak sana-sini gitu. Iya. Ada satu bahaya juga dari selain orang yang jahat atau selain orang yang karakternya buruk sama orang yang karakternya baik, tapi yang bahaya juga orang yang nggak tahu. Yang nggak tahu. Ini yang yang mau aku agak lucu adalah gini nih, kayak kamu udah belajar banyak undang-undang selama 4 tahun gitu kan, selama 4 tahun kayak selama ini saya sudah mengasah pisau saya gitu kan, saya sudah siap untuk berperang, ini pisau saya udah tajam, ketika mau perang ada peraturan kalau senjatanya pakai pistol, tidak pakai pisau lagi. Itu jadi nggak berguna. Jadi harus belajar lagi cara pakai pistol gitu. Dan harus mencari celah sih, bener. Jadi harus pertama belajar pakai pistol, dan yang kedua itu kayak gimana caranya
memakai ilmu yang udah jadi dari ngasah pisau itu pasti aku mendapat suatu ilmu kan, entah itu kesabaran. Maksudnya selain dari ilmu yang pasti pisau semakin diasah semakin tajam itu kan pasti gitu. Ah, Itu seperti yang kemarin aku melajarin undang-undang itu kan ilmu pasti. Cuman selain itu kan pasti kita dapat ngasah pisau semakin lama itu semakin bagus hasilnya. Pokoknya harus sabar, terus harus ini gitu-gitu. Nah, terus harus lebih jeli. Soalnya kalau ngasah pisau kan nggak cuman butuh, masa kita bengong sambil ngasah nanti kesabet dong. iya, mau Nah, kena itu kan tangannya, juga ada berdarah. ketelitian apa segala macam. Mm-mm. Nah, itu juga bisa diterapin walaupun nanti bisa berganti gitu. Jadi, wah, senjatanya jadi pistol gitu. Loh, sialan kok panitianya nggak bilang, panitia perangnya aku nggak ngabarin dari jauh-jauh hari gitu. Nah, jadi ada juga yang bisa diambil dari yang kemarin itu. Oke lah kita pakai pistol, tapi coba deh kita pakai teknik kalau jarak dekat kita kayak gini gitu. Kalau pistol kan orang-orang yang cuman belajar pakai cara pistol pasti mereka nggak tahu gimana tarung jarak dekat gitu. Iya, Nah, iya. kita kan udah tahu caranya. Jadi yang bisa dilakukan sama orang-orang K3 nantinya ya, soalnya aku juga belum masuk Oke. ke dunia kerja yang sesungguhnya gitu. Itu juga tetap harus bisa nyari celah sih untuk gimana tidak merugikan karyawan, tidak merugikan pekerja, tapi bisa meningkatkan profit perusahaan gitu. Jadi Win-win harus solution gitu ya. seimbang gitu. Hmm. Win-win solution. Soalnya nggak bisa kita pungkiri kalau misalnya perusahaan juga butuh profit. Perusahaan itu kan bukan dengan prinsip kekeluargaan ya, we know gitu. Itu Iya, iya. as professionality gitu. Jadi ya mereka butuh profit gitu. Jadi benefit yang bisa kita hasilkan ke perusahaan itu benefit. Jadi kita meskipun dengan adanya peraturan ini nggak menghilangkan kewajiban K3 ini untuk tetap mengupayakan yang terbaik untuk pekerja, untuk memenuhi hak-haknya, memenuhi standar, memanusiakan manusia gitu untuk pekerja. Nah, tapi untuk perusahaan ini juga nggak bisa kita lupakan kepentingannya. Kalau ya mereka juga butuh profit, mereka juga butuh keuntungan yang bisa didapat gitu. Cuman ya kayak yang kemarin lah, apakah kita udah tahu sebuah perusahaan ini semena-mena atau perusahaan ini keselamatan kerjanya nggak terjamin, kita buat melihat produknya aja ragu kan, buat beli produknya aja ragu kan, kayak kemarin juga sempat diboikot kan yang es krim itu gitu. Nah, Iya. jadi meskipun ada perundang-undangan ini, kupikir kita juga tetap sadar kalau pekerja itu aset buat perusahaan. Jadi kalau pekerjaannya kenapa-napa, perusahaan juga kenapa-napa. Oke lah, emang pekerja bisa diganti. Baik, emang itu apa ya, sesuatu yang menyakitkan, tapi itu benar. Emang orang itu replaceable gitu, replaceable. Cuman apakah kalau misalnya di situ ada yang meninggal karena bekerja, si perusahaan itu nggak kena dampak buruk? At least sanksi lah dari Kementerian Ketenagakerjaan atau pasti ada rumor-rumor yang beredar, apalagi kan masyarakat kita kan masyarakat digital kan sekarang. Iya, Kayak sekarang udah. gosip di Wamena aja udah bisa nyampe ke Aceh gitu. Jadi kayak wah, keren sih. Jadi menurutku meskipun ada undang-undang ini nggak mengurangi kenyataan kalau pekerja tuh juga manusia. Jadi meskipun undang-undang ini bukan berkata sih, di perundang-undangan itu kebanyakan tuh nggak bilang ini ditiadakan, enggak, cuman tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi ya itu, jadi kayak itu kebijakan perusahaan gitu. Nah, itu lebih ke gimana kita meyakinkan ke perusahaan itu supaya ini tuh yang terbaik untuk mereka tuh seperti ini gitu. Dan ini juga bisa loh dengan mereka yang anggaplah
dengan mereka yang hak-haknya terpenuhi, mereka jadi lebih, itulah yang tadi aku bilang di awal, mereka jadi lebih produktif, dengan produktivitas mereka yang meningkat, nanti profit perusahaan juga meningkat, dan perusahaan nggak perlu bayar uang santunan, uang apa namanya, bela sungkawa, uang BPJS, ya BPJS ada yang wajib sih, cuman kan kadang ada klaim-klaim kecelakaan gitu kan, dan itu gede banget loh. Sampai kemarin pas aku bikin skripsi tuh, klaimnya Bekasi itu udah berapa miliar gitu. Jadi kayak wah gila, dari kecelakaan kerja aja sampai segini gitu, sampai nominalnya segede ini, dan itu duit semua, dan itu Gokil. siapa sih orang yang mau kecelakaan supaya dapat duit? Kan Iya, nggak mungkin. enggak sih. Gokil sih. Ya makanya kan itu juga nggak sesuatu yang nggak diinginkan pekerja juga kan, meskipun emang mereka dapat santunan, cuman kalau bisa milih santunan apa kecelakaan, ya ya jangan Yang pilih dua-duanya dong. sehat lah, iyalah ya. Ya pilih sehat lah gitu. Ya Hmm. makanya, jadi kalau dari psikologi sendiri, dari kamu mau ngambil industri nggak? Apa klinis? Apa? Aku pengen sosial sih sebenarnya. Oh, Tapi lebih ke sosial. sebenarnya kemarin juga nih. Mm-mm. Jadi kan udah aku sama teman-teman angkatanku ada program sertifikasi Oh, staf ada. SDM. Iya. Mm-mm. Jadi saya juga belajar UU nomor 13 tahun 2003 itu, dan saya Wah. dapat sertifikat itu kompeten gitu Mm-mm. sebagai staf SDM Mm-mm. dari undang-undang itu. Dan ketika saya Wah. sudah dapat sertifikatnya, undang-undangnya ganti. Berganti. Iya, saya harus belajar lagi berarti. Saya harus belajar draft yang berapa itu katanya, berapa ribu Iya. halaman? 1000. Oh, berapa ribu ya? 1.000 sekian gitu. Iya, Berarti harus tadi yang belajar pas itu Alim juga. ngetawain Mega itu Diri sendiri mengetawakan juga. diri sendiri ya sebenarnya. Itu saya juga bertawakan diri Ya sendiri sebenarnya. baiklah. Emang 2020 ini banyak pranknya kok. Banyak pranknya. Gak cuman dari ini doang. Oh, sama aku mau lihat ini. Iya. Sebenarnya ada sesuatu yang rapi. Pemerintah tuh sebenarnya bagus ya. Aku lihat polanya tuh rapi. Kayak gini. Cuman Mm, nanti dulu polanya dulu ya. Aku mau lihat analisis pola yang mm, aku lihat gitu. Eh, mm. kan sebelumnya ada program kartu prakerja, Iya. ya kan? Di situ kan Mm, tujuannya kan membekali orang-orang untuk bisa punya skill. Kan di situ iya. ada pelatihannya, terus Mm. ada bantuan modal juga walaupun nggak terlalu besar. Ada Ada modal dan insentifnya skill. juga. Itu kan. Uh, Setelah itu terbit Omnibus Law gitu. Yang di situ uh, positifnya adalah bisa membuka orang-orang buat bisa jadi pengusaha. Lapangan. Iya gitu, bisa Uh, membuka lapangan kerja yang lebih luas. Jadi kan pertama dibekali skill uh, dulu. Skillnya udah mateng, habis itu dapat uh, peraturan buat mereka bisa buka usaha. Gitu loh. Itu rapi uh, sih, aku lihatnya oh ini polanya bagus. Tapi ketika kita di kartu prakerja uh, dulu, itu aja penyalahgunaannya sudah sangat banyak gitu loh. Ada orang-orang yang Iya, sebenarnya makanya. nggak layak dapat tapi bisa dapat. Ada yang Uh, dia harusnya dapat malah nggak dapat kayak gitu Butuh loh. banget. Iya, sasarannya itu ada yang masih meleset gitu. Terus ditambah lagi Uh, ini. Nah, jadi tetap balik ke pelaksanaan di lapangan yang masih meleset dari rencana gitu loh. Sebenarnya kalau pola uh, rencananya tuh bagus, aku lihat wah ini rapi sebenarnya dari pembekalan skill uh, dulu, lalu didukung dengan ini uh, kalian bisa membuka lapangan kerja sebesar-besarnya. uh. Tapi semuanya balik ke pelaksana lapangannya. Pelaksana lapangannya. Ya, Mm-mm. di ini lagi kan tadi Alim bilang kartu prakerja itu penyalahgunaannya banyak. Maksudnya, Mm-mm. ya oke lah nggak semuanya menyalahgunakan, tapi banyak kejadian kayak gitu. Dan kita juga sama-sama tahu. Pertanyaannya, yang untuk Omnibus Law yang baru berapa minggu lalu yaitu, penyalahgunaannya akan banyak juga apa enggak gitu. Maksudnya, kita lihat kartu prakerja yang itu paling serugi-ruginya paling yang paling sakit hati kan yang seharusnya dapat tapi ternyata nggak dapat karena meleset Ya, itu. mm. Cuman kalau misalnya penyalahgunaan yang Omnibus Law ini
sampai disalahgunakan gitu. Itu kayak penyalahgunaan itu bakal berdampak masif banget. Soalnya ya baik lagi, kita Benar. semua pada akhirnya buruh ya. Iya, iya. Gitu. Jadi, Dan iya. agak sulit untuk membuka usaha di pandemi ini gitu, Nah, itu sejujurnya. juga yang kemarin Mm-mm. aku pikirkan adalah kondisi ini sedang pandemi. Kenapa tidak fokus Uh-uh. pada penanganan kesehatan terlebih dahulu? Ya Ini betul. lebih penting Eh, sebenarnya. Ada apa, Mat? Iya, kayak Bentar ya, ini. bentar ya. Oke, Bentar. Kak, pause dulu. Iya. Ha, Hmm. sampai Sampai mana mana dia? tuh? Gue tuh gampang lupa. Oh ini tentang Apa? ini kan pemerintah lebih fokus ke ini gimana caranya mempercepat eh, semua yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan yang sebetulnya belum terlalu urgent ini kan, Hmm, daripada menanggulangi kesehatannya dulu gitu. hmm, Nah itu salah satu contohnya yang membuat aku sedih juga ya. Ini kan baru 1,5 bulan aku di Solo. Dan ya, aku sebagai anak kos yang mencari makan dalam arti harafiah, maksudnya mencari makan yang udah mateng, beneran di Solo, bukan mencari makan artinya mencari duit gitu, iya, nggak, mencari makan beneran beneran. makan lapar buat memenuhi perut gitu ya. Oke. Beneran, iya betul. Itu tuh eh, tempat-tempat yang dulu masih ada pas aku tinggal ke luar kota, pas aku balik lagi tuh udah sebagian besarnya tuh udah nggak ada gitu. Ya, Dan banyak yang itu tutup, bener. menyedihkan gitu. Hmm, Jadi menurutku kenapa eh, daripada menciptakan lapangan kerja baru yang mana memang itu penting, cuman kenapa tidak didahulukan untuk yang pertama menyelesaikan pandemi dulu supaya keadaannya membaik gitu. Seperti hmm, tadi yang kata Alim, kenapa nggak kesehatannya dulu yang diutamakan? Yang kedua, kenapa juga nggak untuk mempertahankan sesuatu yang udah ada supaya tetap bisa berjalan dan tetap bisa mempertahankan aset mereka juga, entah itu karyawan yang mereka pekerjakan, entah itu apa namanya toko-tokonya seharusnya masih bisa buka gitu. Nah, itu hmm, juga sesuatu yang perlu disesalkan juga gitu loh, karena kita semua tahu menciptakan kerja itu nggak mudah gitu. Dan eh, mempertahankannya apalagi gitu. Jadi iya, iya. pas aku balik Solo ini, aku bener-bener ngerasain dampak dari COVID yang dimana banyak banget usaha yang gulung tikar dan hilang dan pekerja-pekerja dipecat-pecati gitu. Iya sih. Sampai ya kita tahu kan ada usaha multinasional, perusahaan multinasional yang sampai restoran-restoran gede yang aku dulu makan itu aja mikir, dan sekarang mereka turun ke jalan Bener, iya kayak banyak banget. nawarin gitu kayak asongan gitu, diskon sekian gitu. Jadi ya ya kalau dilihat dari kacamata rakyat, apalagi pemuda eh, yang berusaha untuk berpikir kritis gitu, sebenarnya banyak yang bisa disayangkan dari keputusan pemerintah yang kali ini gitu. Cuman ya balik lagi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di atas sana gitu. Iya, sebenarnya Birokrasi yang Indonesia cukup yang apa sulit. namanya? Yang salah tuh kayak prioritasnya sih. Prioritas masalah mana yang perlu Prioritas. Nah, diselesaikan. Mm-mm. Itu sih yang jadi masalah. Itu bener benar. sih. Tadi aku juga lihat Mm-mm. ada bisnis-bisnis makanan yang banyak yang tutup. Terus kos-kosan juga, kos-kosan tuh. Deket Mm-mm. kosku tuh ada yang baru bangun, baru membangun kos. Belum Mm-mm. jadi ada yang make Oh, kosnya gitu kan. Terus pandemi, pembangunannya terus dihentiin tuh enggak. Aku lihatnya tuh kasihan gitu kayak dia udah punya harapan buat wah ini nanti kosan jadi, terus banyak yang ngekos di situ, ada income. modal. Ternyata malah ada situasi ini yang Mm. tidak direncanakan dan tidak diharapkan juga oleh siapapun. Hmm, gitu. Jadi ya
Ya kasihan sih. Kenapa nih? Tadi sampai mana kita? Nah ini udah jalan lagi nih. Tadi sempat putus. Oh, tadi sampai mana? Tadi kamu dengernya sampai mana? Tadi baru aku selesai buat ya banyak yang tutup gitu. Terus Oh, nah itu jadi kalau menurutku memang pandemi ini kan nggak bisa terprediksi ya, bahkan saat di Cina udah heboh, di kita juga paling enggak gitu. Jadi tidak terprediksi dan kita juga masih denial waktu di awal-awal itu. Cuman karena denial itu kan persiapan kita untuk kurang ini jadi gitu ya. kurang banget. Iya. Tapi selain oke lah, ya wes nggak usah ada persiapan. Penanganannya aja sekarang gitu. Nah, cuman penanganannya ini juga kayak kurang diprioritaskan di titik-titik yang strategis gitu. Kalau hal yang sekarang mungkin agak bisa meringankan itu kan yang bantuan-bantuan itu kan BLT, terus kuota gratis gitu-gitu Iya, kan, iya. yang buat mahasiswa sama pelajar gitu. Cuman itu bukan sesuatu yang jangka lama gitu. Oke, itu meringankan untuk orang-orang yang memang sedang mengalami. Cuman kalau misalnya istilahnya kayak ada keran yang keran meledak gitu, terus membanjiri suatu ruangan, keran air itu kan harusnya ada ini ya, ada penutupnya, tapi penutupnya itu copot dan banjir. Dan yang diusahakan itu gimana untuk mengeluarkan airnya dulu. Padahal sebenarnya kalau misalnya si katupnya itu ditutup, si pipanya itu bisa ditutup kan kita nggak perlu capek ngeluarin air sampai berkali-kali karena seberapa banyak pun kita keluarin sumbernya nggak ditutup atau nggak ada upaya yang kita lakuin buat menghentikan air itu untuk keluar, ya mau sampai kapan kayak gini? Iya. Kan ini jatuhnya kayak nunggu obat kan gitu, itu nunggu vaksin ya apa? Ya pokoknya nunggu itunya, tapi ya kitanya kayak gini-gini terus gitu. Oke lah Dan bantuan ada, oke lah iya. ini ada. Dan ini apa namanya? Buat COVID ini kan uh, yang jadi harapan gitu kan, yang masih di istilahnya diharapkan menjadi senjata pembunuhnya kan vaksin ya. Katanya kan itu yang Ya, ditunggu-tunggu kan vaksin. Padahal buat produksi vaksin pun masih butuh waktu yang nggak sebentar ya, gitu loh. Kayak sekarang kan masih iya. ada isu ini nih, mau kan kita masih dalam tahap percobaan kedua kan ya, apa nih, tahap uji coba tahap 2. Iya. Itu nanti masih ada uji coba tahap 3, terus masih harus produksi massalnya gitu kan. Kayak kita aja butuh, kan ada 270 juta orang ya di Indonesia gitu kan. Iya. 270 juta orang gitu. Sebanyak itu. Dan satu orang pun belum tahu kan bakal diinjeksikan vaksinnya itu 1 kali atau 2 kali. Iya. Kalau misalnya 2 kali, ini kan berarti untuk mencakup semua masyarakat Indonesia butuh paling enggak 540 juta vaksin gitu loh. Dan itu jumlah yang Iya. sangat banyak gitu loh. Besar. Butuh Apalagi berapa, kita kepulauan, iya, distribusinya gitu kan ya. distribusinya. Butuh waktu berapa lama? Kalaupun misalnya nih tahap uji coba sudah selesai akhir tahun ini, selesai nih. Berarti kan tahap selanjutnya adalah produksi massalnya. Nah, ini butuh waktu berapa lama buat bisa sampai puluhan juta vaksin ini gitu loh. Nggak mungkin selesai dalam waktu sehari 2 hari, itu pasti lama Iya. sekali. Dan misalnya kalau itu, Jadi, kali ini loh, kalau misalnya itu diproduksi di dalam negeri, yang misalnya satu PT kayak Bio Farma, apa sih yang produksi vaksin, Kimia Farma, Bio Farma gitu. Kalau cuma satu perusahaan yang diandalkan untuk produksi 500 juta vaksin gitu, 500. nggak bakal bisa itu loh. Dan kalaupun kita impor, berapa duit yang dikeluarin gitu.
Ini aja masyarakat masih, Udah ini buat. ini masyarakat aja juga masih belum semuanya itu percaya bahwa vaksin ini adalah solusi terhebatnya gitu loh. Masyarakat aja belum. Jangankan percaya vaksin, masyarakat tidak percaya COVID, Alim. Oh iya. Maksudnya ada masyarakat yang Tahapnya tidak. belum sampai situ ya. Percaya ada COVID dulu baru percaya vaksin ya. Percaya COVID aja ada yang belum ya. Kejauhan buat percaya vaksin. Iya. Bener Jadi juga. ya itu masyarakatnya tuh terpecah-pecah banget gitu loh. Ada yang percayanya ini, ada yang percayanya itu gitu. Ada yang nggak percaya sama sekali Sorry juga. ini ada yang Kenapa? percaya nggak sama sekali juga. Oh enggak, tadi kukira ini. Kukira nge-freeze. Ternyata Oh, tidak. tidak. Ya. Masih aman. Nah itu makanya seperti kata Bung Karno dulu itu yang kita lawan tuh ya bangsa kita sendiri. Entah itu karena mereka memang buruk perilakunya atau mereka emang nggak tahu gitu. Nah, iya. Dan salah satu hal ini emang ya banyak yang kita nggak bisa meratakan ini sih pengetahuan orang-orang Indonesia juga, latar belakangnya juga beda, terus cara mereka menangkap informasi beda gitu. Butuh pendekatannya sulit. Terus ini, ada satu lagi sih yang aku lihat. Kayaknya kita tuh mengalami satu krisis yang entah itu disadari atau belum. Yaitu Satu apa? krisis. Oh, krisis. Di negara ini yang entah itu udah banyak orang menyadarinya atau belum. Yaitu adalah krisis kepercayaan. Itu padahal penting banget. Ini, kayak kemarin ya. Kemarin kan waktu Omnibus Law lagi, balik ke situ lagi. Waktu demo itu kan terus pemerintah kan ada pembelaan kalau sebenarnya ini adalah masalahnya ada disinformasi gitu, ada hoax yang memicu ini demo-demo ini gitu. Sebenarnya ada banyak misinformasi gitu. Nah, masalahnya itu bukan misinformasi atau enggaknya, masalahnya masyarakat itu sudah banyak yang tidak percaya dengan Tidak pemerintah percaya. gitu loh. Masalahnya itu ada di kepercayaannya. Jadi ya gimana, itu susah, itu krisis kepercayaan di sini. Sampai ada itu kan tagar mosi tidak percaya. Iya, itu sudah menunjukkan bahwa kita itu mengalami krisis kepercayaan. Jadi misalnya nih nanti ada kebijakan, jadi setiap ada kebijakan pemerintah pasti akan ada rakyat yang mengkritisinya atau ada yang menolaknya, apapun itu, entah itu nanti soal vaksin, entah itu nanti soal apalagi pasti ada yang akan menolaknya gitu loh. Bahkan dari pakar pun juga, karena adanya krisis kepercayaan. Kita itu nggak tahu kita harus percaya sama siapa, mana orang yang benar-benar bisa kita percaya itu siapa, di figur publik yang bisa kita percaya itu siapa, itu susah gitu loh. Kayak nggak ada. Karena Jadi sekarang krisis kepercayaan. Karena sekarang di pemerintahan kan juga bisa dibilang ya dalam tanda kutip nggak ada oposisi kan, dan yang paling menyeramkan dari demokrasi yang tidak ada oposisinya itu bisa jadi oposisinya adalah rakyatnya sendiri gitu. Terus aku sekarang ngelihatnya seperti itu gitu. Ternyata Jadi kita yang jadi oposisi sepemikiran. malah rakyat. Wah, Keren. Ini pernah aku bahas keren. sama temanku ya, sama Hafid. Itu kita pernah ngobrol ini. Kalau kita pernah bandingin demokrasi yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika. Kan itu sama-sama negara demokrasi katanya, tapi pelaksananya beda. Kalau di Amerika kita lihat di sana ada dua partai yang berkuasa istilahnya. Besar ya. Hanya ada dua partai kan. Sama Republik ya. Antara Demokrat sama Republik itu. Jadi kalau satu menang, satunya akan jadi oposisi gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau ada kebijakan dari partai pemenang ini, pasti akan dikritisi sama partai oposisi. Nah, dan di kita itu partai ada banyak sekali. Oh, terus itu juga dari dua partai yang ada di Amerika itu, dua-duanya itu punya idealisme yang berbeda. Jadi kita bisa milih, kalau misalnya kita tidak setuju dengan A, kita pilih yang B.
Kalau misalnya kita tidak setuju yang B, kita pilih yang A, gitu loh. Kita tinggal milih, walaupun kita tidak kenal orangnya yang ada di sana, tapi kita tahu idealisme yang mereka bawa. Sedangkan di kita, partai ada sangat banyak, gitu. Ada sangat banyak, dan kita pun tidak tahu idealisme atau nilai-nilai apa yang dibawa tiap partai itu. Kita nggak tahu. Makanya kalau kita memilih tokoh perwakilan dari partai-partai itu pun, kita juga nggak tahu nilai apa yang mereka bawa. Udah orangnya nggak kita kenal, nilai yang dibawa juga nggak tahu. Nggak Gitu. tahu. Terus tidak ada oposisi. Ini juga, bahkan kita adanya adalah koalisi. Yang dulunya oposisi pun kalau udah ada yang menjabat jadi berusaha menjadi koalisi. Tidak ada yang benar-benar mendeklarasikan saya oposisi, tidak ada. Semuanya mencari-cari peluang buat jadi koalisi pemenang gitu loh. Akhirnya karena tidak ada di atas yang jadi oposisi, bener yang kamu bilang tadi, seolah-olah oposisinya adalah rakyat. Jadi kayak pemerintah melawan rakyat, rakyat melawan pemerintah. Jadi seolah-olah seperti itu yang terjadi. Dan sedihnya lagi pas saat cek sorry putus lagi. Oke. Tadi sedangkan apa? Sorry putus. Tadi sampai mana? Sampai baru bilang sedangkan. Udah putus lagi. Sedangkan sebelumnya apa sebelumnya? baru mulai tadi, baru mulai. Oh, baru mulai. Jadi di Indonesia itu kan ya kayak kata kamu itu seolah-olah rakyat yang dijadiin oposisi dari pemerintah. Tapi pemerintahnya juga membuat rakyat seolah-olah menjadi musuh untuk rakyat itu sendiri gitu. Jadi saat ada demo, ada aksi gitu-gitu, itu kan ada orang yang berposisi, ada rakyat yang berposisi sebagai orang yang mengeluarkan suaranya, yang mengaspirasikan pendapatnya dalam aksi itu. Ada juga aparat yang memang tugasnya untuk mengamankan aksi itu. Dan ada juga orang yang sudah jadi rahasia umum lah, ada orang yang diutus untuk menjadi pengacau, pembuat onar gitu, provokator dari sebuah aksi. Aku pernah lihat dulu ada orang pakai almet, aku lupa warna almetnya apa, pokoknya almet salah satu warna, tapi itu kayak almet itu tuh nggak ikut aliansi gitu. Jadi kan biasanya kita tahu yang ikut aksi itu aliansi mana, isinya kampus mana. Cuma itu kayak itu almet mana gitu. Terus aku lihat mukanya kok om mukanya udah serem gitu. Mungkin memang mahasiswa abadi gitu atau mahasiswa abadi. Enggak sih. Terus omongannya tuh meracau gitu loh, maksudnya nggak ngeluarin orasi, nggak ngeluarin apa, cuma kayak ngompor-ngomporin doang, maju serang gitu doang gitu. Jadi orang yang kayak gitu tuh nyata ada di aksi gitu. Jadi yang tiga pihak ini yang diadu jadinya, jadi kayak yang diprotes pemerintahnya nggak keluar buat menghadapi tuntutan rakyat, mereka biasanya tetap di dalam kantornya atau bahkan hari itu nggak ke kantor sama sekali karena tahu ada demo hari itu. Terus ya rakyatnya yang berantem sendiri di situ, kayak yang aparatnya luka, rakyatnya luka, yang bikin onar akhirnya bisa manas-manasin orang, dan akhirnya diliput media jadinya seolah-olah aksinya anarkis, dan rakyat yang nonton juga kebelah dua, yang satu ngebela, yang satu ngapain aksi ngerusak fasilitas umum padahal nanti juga diiniin rakyat, pakai duit rakyat gitu. Jadi kayak menyedihkannya di situ gitu. Jadi kayak rakyat kita gampang dipecah. Iya, jadi benar. Sumpah Pemuda yang dulu itu kemana sekarang gitu? Kenapa kita pecah lagi? Soalnya tadi kita tidak tahu musuh yang sama ini siapa. Ya, betul. Masih terpecah-pecah. Betul. Gitu. Emang sulit ya keadaannya. Benar. Tapi itu adalah keadaan yang perlu kita sadari sih. Ya biar bisa
biar bisa mengambil keputusan yang tepat gitu lah. Bisa memilih jalan yang mana yang mau ditempuh. Mm-mm. Mm-mm. Iya, emang keputusan yang tepat itu butuh mempertimbangkan banyak hal sih. Wah, gokil ya, kita ngobrol sampai 1 jam lebih loh, hampir 1,5 jam. Wah, padahal biasanya nggak sampai segitu ya. Enggak, maksudnya masih tetap seru gitu loh, kayak ada aja yang dibahas. Mm-mm. Ya ginilah kalau kita udah lama gak ketemu terus sekali ngobrol Iya, banyak. kita juga dari dulu kayak gini sih. Iya Cuman sih. papasan gitu, terus ngomong, tahu-tahu, loh tadi aku pengen kemana ya? Kayak lupa gitu. Karena udah papasan sama Alim, jadi kayak cerita, ngalir gitu. Ya kayak sekarang ya. Menyenangkan, tapi. Hmm. Mm-mm. Tapi lumayan menggugah kesadaran sih. Lucu Ya ternyata emang negara ini ya. pemuda tuh harus sekali-sekali diskusi, biar Bener. nggak kosong amat lah. Ya kayak kalau kata Soekarno lagi ya. Jadi Bung Karno Iya, dulu lebih suka para tokoh of pemuda the yang day. talk of the day. Suka sama Heeh. ini pemuda-pemuda yang nongkrong kayak di angkringan gitu, yang mereka Mm-mm. membicarakan soal negara daripada mereka yang Mm-mm. berkuliah atau duduk di tempat yang nyaman gitu, tapi hanya memikirkan dirinya Mm-mm. sendiri gitu. Wah, untung kita diskusinya di tempat yang nyaman ya, di kos yang apa? Semuanya serba terjangkau. Apa tadi nyebutnya? Ya bisa iya semuanya terjangkau alias sempit. Oh, sempit. Kita bisa dengan teknologi yang sekarang kita bisa berdiskusi dengan nyaman. Ya benar sih. Ini juga salah satu hikmah dari pandemi kan ya. Kita jadi Iya, berinovasi pakai betul. teknologi seperti ini, Pakai komunikasi jarak teknologi. jauh. Oh, benar. Kita Terus jadi orang juga memaksa, bisa dengerin uh, ya kita jadi memaksa diri untuk belajar hal baru gitu loh. benar-benar memaksa diri. Belajar hal Dan mungkin baru. teman-teman kita juga yang pengen pengen apa ya, pengen uh, mengisi kesibukannya pas lagi ngapain gitu, terus sambil dengerin podcastnya Alin gitu, jadi sedikit-sedikit wah ternyata gitu. Jadi apa ya, sambil melakukan hal lain pun atau sambil santai-santai pun juga tetap bisa punya gambaran baru, punya pandangan baru dengan teknologi ini gitu. Makasih Alin bercerita. Keren. BTW masih suka bersyair gak, Mek? Gokil. Ya masih. Cuman kemarin aku menuangkannya dalam skripsi. Oke, jadi itu sebenarnya bukan skripsi ini ya, tapi kumpulan syair ya. Itu kumpulan syair gitu. Jadi kadang tuh aku sampai ngerjain skripsi satu kalimat tuh kayak tak bikin rima gitu. Buset. Enggak sih, enggak. Ya enggak semua. Cuman kayak lebih serak gitu, asik banget gitu. Makanya pas aku pernah pas presentasi dulu pas seminar proposal, si salah satu pokoknya salah satu dari dosen itu yang di depanku bilang, mbaknya tuh MC ya gitu. saking saking aku presentasi tapi aku seolah-olah tuh kayak mengolah katanya gitu. Jadi ya maaf ya Pak, saya ini ke bawah Ke suasana. bawah. Sebenarnya saya tidak sedang seminar, Pak. Ini saya sedang MC di Ya, sini. saya sedang MC. Iya, jadi kayak awkward gitu, ditanyain kayak gitu. Ya baiklah. Nah, Ya kayak ini, memang apa ya, aku juga salah satu hal yang bikin aku bersyair emang dari dulu karena suka bersyair, terus semenjak masuk organisasi juga makin terasa. Meskipun aku bukan organisasi kejurnalistikan atau apa segala macam, cuman di BEM kayaknya mau puitis deh. Gak tau ya, orang anak BEM puitis-puitis, Salim juga ih. tapi ya Kita kan kalau ngechat juga biasanya iya sih. puitis banget. Tapi
Mega ini salah satu orang yang menginspirasiku buat kalau mengakhiri PPT presentasi kalau kuliah itu tak tutup dengan quotes atau syair atau quotes. Dengan quotes. Itu saya belajar dari Tapi nggak Anda quotes-nya sebenarnya. Bung Karno kan? Lupa Bener lah. quotes siapa aja yang pernah ulangin. Tapi itu saya Saya kan belajar dari top of Anda the ya. day-nya kan Bung Karno. Benar. Oh, baiklah. Alhamdulillah ya saya Iya, punya impact. iya, terima kasih loh. Anda sangat menginspirasi. Eh, Ya kayak podcast yang hari ini kan aku kemarin dengerin podcastnya Alim itu biasanya narasumbernya itu yang benar-benar menginspirasi, yang benar-benar punya impact di kehidupan nyatanya gitu. Nah kalau misalnya podcast yang hari ini kurang gimana-gimana di telinga pendengar ya, aku lebih pengen teman-teman bisa ambil hikmahnya aja gitu. Jadi meskipun tidak ada inspirasi yang bisa diambil, seenggaknya ada hikmah gitu. Ada pasti. BTW Ada. punya syair gak buat menutup ini? Ini jadi alim merangkai kata. Tidak, jadinya Mega bersyair. Mega bersyair. Ini idealisme itu berasal dari ideologi, di mana ideologi itu ini bukan syair sih jatuhnya. Kok dipotong sih, aku Kamu baru khidmat mendengarkan nih tiba-tiba. baru tapi tidak mempersiapkan. Mungkin Emang di sengaja saya pancing buat spontan. Habis kan kita dari tadi kan ngobrol-ngobrol aja gitu. Aku tidak mengeluarkan mode penyair. Ya mungkin kapan-kapan aja. Mungkin kalau ada podcast lain yang bisa ada meganya gitu. Entah kalau ada UU baru atau ada. Oke, berarti besok kita bisa bikin episode Mega bersyair. Di situ isinya syair-syair Mega. Wah, kayak harus ini. Kita harus tukar-tukaran waktu itu. Jadi cuma sendiri. Oke. Wow, sangat menarik. Bersaling bertukar syair. Oke, saya terima tantangan Anda. Besok kalau ada waktu lagi kita bikin satu episode Mega bersyair. Dan Alim membalas syair. Sampai 2,5 jam ya. Anda meremehkan kuota saya. Saya pakai WiFi. Ya. Kan Anda dapat kuota belajar 50 giga. Oh iya. Terima kasih Mas Menteri. Oke. Ini. Kita kan dari tadi julitin pemerintah, tapi ada apresiasinya juga. Kita harus mengapresiasi. Karena kita dikasih kuota. Iya, benar banget. Dan tidak tanggung-tanggung, 50 giga. 50 giga. Luar biasa sekali. Jadi endingnya apa nih? kayak mungkin bingung Alim bersyair dulu, karena Alim penuh dengan rima sepertinya. Aku udah lama gak bikin syair, Mek. Aku udah lupa caranya gimana. Kita sama-sama blanknya. Iya. Kebetulan nih tiba-tiba hujan nih. Wah. Jadi kita tutup dengan rangkaian hujan. Jangan ketawa dulu dong. Belum ini. Jangan ketawa dulu. Oh, masa udah diketawain. Hikmat. Hujan. Ya. Rangkaian tetes-tetes air yang mengingatkanku pada masa depan. Masa depan yang harus aku jalani dengan berjalan. Walau banyak rintangan dan halangan, tapi aku akan terus berjuang. Begitu juga dengan kalian. Wah, Sambunglah. Aku sambil mikir dulu ya. Iya, aku juga spontan tadi barusan. Wah. Tapi kamu bisa loh tiba-tiba
spontan seperti itu. Anda memaksa saya buat berspontan. Ini ngapain nih? Mencari inspirasi. Aku ada. Oke. Kan kamu tentang hujan dan masa Iya. depan ya. Aku pengen menyambung. Jika aku tanya sekali lagi padamu, masa depan seperti apa yang kamu inginkan? Apakah di hari tuamu kamu hanya akan menangis penuh penyesalan ataukah menjadi pribadi yang dapat dibanggakan? Segalanya tergantung pada apakah hari ini kamu diam, merangkak, atau berlari. Udah. Mencari inspirasi dari ini. Ternyata kamar Anda adalah kamar yang penuh inspirasi. Luar biasa. Jadi aku tuh suka nempelin quotes gitu loh, yang kadang terlintas di pikiran. Bahkan aku juga ada loh quotes yang selalu menyadarkan, bukan quotes sih, kayak sesuatu kata-kata yang selalu nyadarin aku buat berjuang demi, bukan berjuang demi sih, kayak ya gitulah, berjuang demi pekerja yang nantinya akan kuurus di saat aku berkarir. Apa tuh? Mau denger nggak? Mau. Buat nutup. Ya. Ini sebenarnya buatku sendiri sih. Oke, ini yang aku suka, karya sendiri. Ya. Karya sendiri untuk self talk gitu. Nek aku saat aku pengen nyerah menjalani semua ini, termasuk pas aku kemarin ngejalanin skripsi yang sulit sekali. Aku selalu ngomong ini ke diriku sendiri. Jadilah seseorang yang cukup baik, cerdas, menawan, dan dapat dipercaya, sehingga semua orang dapat mempercayakan keselamatannya, hidupnya padamu, Mega. Karena ini tentang nyawa, dan tidak ada sedikit pun main-main tentang itu. Sudah. Sekian sesi Alim bercerita bersama Mega hari ini. Dan semoga Mega merangkai kata. Dan Mega merangkai kata. Terima kasih teman-teman. Tetap dukung kami untuk terus berkarya. Dan kami juga ingin kalian berkarya juga. Karena kita anak muda, mungkin di masa depan karya dan kreativitaslah yang bisa menyatukan kita. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.